Mana cowoknya? Berarti cowoknya udah Kayak di game yang pertama tadi. ya kalau misalkan mau ditukar apa gitu misalkan ya, misalkan. Tapi sekarang Hilda nggak ada ya. Ya udah di ban. Di game kedua tadi dia tuh visionnya itu sih. Udah dibilang galak di awal ya nggak gimana-gimana juga. Tapi karena ada Hilda tadi, mapnya tuh seakan terang karena Hildanya selalu masuk ke jungle lawan. Yap. Dia selalu tahu nih posisi diri udah. Ini Bruno kayak nggak tukar, tukar lagi aja. Mereka akan mencoba seperti kayak di game yang pertama tadi deh. Dia lagi deh. Bisa jadi halo, bisa jadi gatot di game ini. Kalau di game pertama kan yang di ban Hylos tuh Iya. sama Twisted Mind. Oh, ternyata Bruno. Oke. Karena udah satu sama. Oh, kan mau lagi. Mode BO. Iya dong. Udah balik mode BO1 ini nggak boleh yang sembarangan lagi. Gue di game pertama nyoba. Tadi ini dia Twisted Mind. Musuhnya udah buang kayak karena pilih aja nih mau ke arah mana. Sano masih ke Moskow. Bajak terus. Wah, saya masih terus. Kayaknya lebih ke Hylos kok. Tapi bayarannya cusin. Atau ke cusin? Suyo 3 game. Suyo bisa belakangan sih menurut gua. Nah, ini Hylos atau cusin? Bagus sebenarnya. Suyo ini bakal ngadu berartinya. Hylos cusin. Dua hero yang bisa langsung megang early gitu loh. 2 DPS. Nah, itu bisa keluar cepet. 2 game, 2 game mereka udah menang. Game yang ketiga sekarang Suyo lagi. Dan Pemain yang dimiliki sama NIP Plus ini akan berubah ke arah mana ya? Dan Diablo sih tadi yang gue melihat Morpheus kah atau Hylos kah yang akan digunakan, dan ternyata Hylos yang keluar. tanda tanya gue dicusin sebenarnya sih. Cusinnya ini mau diambil kan? Sebenarnya Banyak lah ya. ini menurut gue pertukaran yang gak adil gitu loh. Suyo ditukar dengan 2 hero ini. Kok enggak? Kurang adil lah. Tapi ya balik lagi kalau memang dari itu main power banget nih dari Suyonya kan, dia pede banget juga untuk pakai Suyonya. Ya silakan. Gak ada masalah juga. Oke, lanjut lagi. Apakah mereka akan mengamankan marksman-nya di 2 pick ini, atau setelahnya tidak akan ada cerita lagi untuk marksman yang bisa dilenyapkan? Karena sejauh ini dari data atau track record ini Zero masih muter di situ ya. Gak jauh ya. Nggak jauh, jadi bisa dikecilin banget gitu. Dikecilin banget. Respon dari itu statementnya dulu nih. Ke arah mana? Lui tetap ya sama seperti game pertama, Lui pick ketiga dan romernya kah? Obvious terlebih dahulu. Ya mungkin nanti bandnya bisa langsung ke arah Tigreal ya dari teman-teman NIP biar nggak ada kejadian yang sama pak. Oke. Cuman sekarang dengan Hylos yang kayak begini ya. Ini Hylosnya akan ada di XP atau Roma? XP kalau gue. Dan Sapovius XP enak XP banget ya? bahkan. Tergantung sih kalau memang dia mau pakai XP-nya yang damage juga nih, kayak ada sisi kayak Terisla misalkan buat nutupin ya. Fine aja Hylosnya ada di romer. Tapi kalau misalkan dia taruh XP-nya bukan yang efek sisi, kayaknya agak rugi deh. Ya. Jadi dengan Haleluya yang begini ya. Ya mungkin dengan satu nomor-nomor yang memang damage area ataupun dari efek sisi yang besar juga ini udah paling pas banget dulu mainnya. Jadi pas aja gitu loh. Terus Alpha bukan ya, Alpha Sekarang gue tiketnya gue nggak tahu kenapa ya, tapi kalau misalkan terakhir untuk Alpha di PH itu sempat ada di Alpha XP ketika berhadapan dengan Obvious pakai Vengeance, karena memang dari Alpha ini punya segala hal untuk menangin Obvious. Oke, itu damage Alpha nantinya bisa pakai War X, dia punya escape, jadi banyak semua aspek yang dibutuhkan untuk melawan Obvious tuh Alpha punya, makanya tinggal ganti spellnya doang. Tapi ya rata-rata kita lihat juga memang alfanya masih dijangkau. Yap. Oke. Lanjut lagi. Sekarang chip lagi. Chip Bitrix sih. Tapi di teman-teman dari NIP Flash juga belum punya movement. Masih. Mereka mulai jadi kayak kelihatannya di game yang kedua mereka tadi tahan, mereka tidak memberikan hero itu, tapi di game yang ketiga yang emang konsep tadi mirip dengan yang awal juga dari pemilihan Twisted-nya. Ben lagi gitu. Rata-rata ya di second pace lah ya untuk bandnya juga. Dan
Ini mau kecilin karena gold lane kah? Yang sama-sama sebenarnya jadi rugi. Atau kalau gue jadi NIP gue pancing dia pakai Moskov lagi. Itu kayak best option gitu untuk sampai saat ini. Apalagi ngeliat mereka belum nge-ban juga. Beatrix oke atau Nathan kah? Yes, Nathan. Cuma respect juga dari Phoenix tadi Nathan deh. Dan terakhir Tigreal gak sih? Kayak tadi lagi ya udah. Tigreal Negeri lagi aja udah. daripada kejadiannya Tigreal ditelein ke rumput. Iya. Implosion ya memang sih Implosion biasanya pakai Defy. Hylos juga kena Implosion ya nggak kenapa-napa ya, cuman nggak tahu gold lane-nya. Karena kita nggak tahu ya apakah mereka akan mengamankan hero tersebut lagi nantinya, atau malah kali ini bisa jadi korban ban juga. Kena, tapi demi kemuliaan Kena bang, Forerunner bang. kayak kalau gue main tuh pasti selalu mendengar suara itu. Pasti kalau nggak buat ban dipakai musuh, pakai temen. Dan Implosionnya memang tadi bahaya sih di game pertama, bisa dibilang kayak yang bikin momennya juga dari Implosionnya Pro. Ini kalau emang dengan jarak depannya ataupun pemain-pemain depannya emang udah strong banget ya NIP, gue main Layla belakang udah lah. Kalau emang masih berputar nanti ya di area Moskov dan Moskov ya, Layla gue masih pede. Kalau seandainya Twisted mainnya Layla Ataupun Twisted mainnya menggunakan Moskov dari itu. Twisted mainnya Moskov, NIP-nya yang Layla. Bisa aja sebenarnya. Tapi kalau kejadiannya mau kayak gitu, mungkin pick keempatnya ini jangan Layla dulu. Iya. Ini kayak bener-bener terakhir banget. Dia ambil dulu nih entah XP-nya, entah roamernya, karena masih flex juga sama Hylos. Dia bilang tadi sih kalau memang mau heavy CC ya dia bisa banget ngambil kayak Terisla untuk pegang nantinya team fight-nya. Atau mereka bermain kayak dulu lagi juga nggak apa-apa sih. Oke. Mana sekali nge-like Moskov lagi, tapi sekarang ada di tangan dari NIP loh, Phoenix yang akan menggunakannya. Kayaknya mau nge-deny pick sih, karena dia ngeliat Deny pick ya? si hero nyaman kan, soalnya buat Sanok kan. Yap, jadi kayak udah di-deny aja, ambil Moskovnya. Ataupun mengimbangi mobilitas dari Luyi kah nanti yang mungkin bisa berpindah-pindah juga mereka. Sebenarnya Moskov justru bahaya sih, gue rasa range-nya itu Moskov tuh gak jauh range. Iya. Terus kayak Loi itu kan dia kan splash. Ya ataupun sekalinya ada perpindahan tempat di Luyi untuk bisa melakukan tim fight di tempat yang berbeda. Di luar dari Java Moskov ya udah. Nggak ada Spiral Destruction lagi, kita lihat nanti seperti apa. Dan Granger yang terbuka langsung berhasil diamankan dan Gatot kaca. Kaca dan Povius depannya kuat banget sih ini. Terus Granger juga kan di gold lane-nya punya damage dari awal. Kayaknya kita akan ngelihat konsep yang berbeda loh dari Twisted Mind sebelumnya. Yang dimana kita tahu Twisted Mind gold lane-nya adalah farming. Sekarang harusnya sih team fight ya. Team fight dan team fight. Sementara responnya nih dari NIP. Cuman Gatotnya sekarang ada di tangan pro lain, Sanji. Dan Sanjinya bakal bisa galak juga nggak dengan trofei yang dimiliki? Lawan Hylos. Susin lah ya. Iya. Agak Agak sulit. ya sebenarnya. Cuman Zuxnya juga ya bagaimana nanti penempatan ataupun efektivitas dari mana pool yang dia milikin loh. Ini mau digunakannya akan seperti apa? Dan Jauhead, wuhui. Harus eksperimen ya. Dan Romer tidak dia CPL. Susin jauh head Susin gimana? Dia Nih lu dilempar belakang, terus di belakang terus dibelakangin lagi. itu Kalau bisa Franco tadi. iya kalian perangko cow tendang ke belakang Tarik itu, lagi. bawa ke belakang barat bahkan jungle-nya barat kan jungle-nya kan. Gak sih emangnya. Tapi ya itu dia last pick jauh head yang mungkin itu di luar dari perkiraan juga, karena jujur tadi gue masih ngeliat kalau memang mau efek sisi bahkan gue masih memberatkan kayak hero-hero heavy sisi lainnya. Tapi munculnya Jauhead di tangan GPL ini menjadi hero powernya juga waktu masih di MPL SG, berarti mungkin bisa membawa hasil baik, dan siapapun yang menang di game ini lolos ke babak knockout. Oke, dan Cloud pun sudah siap untuk menjadi kameramen di atas dari Land of Dawn bersama dengan Dexter, dan kita pun siap untuk bisa menjalankan di game yang ketiga. Let's go. Land of Dawn. Nah, ini dia nih agresivitas dari Zidin yang sudah gue tunggu-tunggu level 1. Jangan kasih lawannya tuh pegang vision, langsung centerin. Dan Alpha juga ini mendukung sebenarnya untuk mereka info jungle. Di
dibantu dengan jauh head, jungle pasti cepet banget nih. Ya. Pak misil emang udah diambil dari awal ya, enak banget loh. Apa peluru digas duluan, dicicil duluan, udah lanjutannya. Ya biasa tuh Akai, jauh head suka kayak gitu tuh. Iya. Jungle kan. Kalau Akai pasifnya soalnya. Bantu banget. Rasa pattern dari NIP tuh bagus sih sampai ke turtle pertamanya lu. Ya. Tapi kadang adaptif setelah turtle keduanya itu yang agak sedikit kurang. Weh. Oke. Hades harus kembali lagi menuju ke area dari jungle yang dia miliki dan harus mengamankan monster jungle yang jauh banget di atas loh. Dia nggak mau ada yang kecuri soalnya. Makanya patternnya dia zigzag kan. Dia ambil bawahnya di ambil atas tuh sambil bawah. GPL lihat tuh. Ambil Dengan GP smart ya. missile. Ya ampun, GPL datang-datang bisa mengamankan satu monster jungle lumayan. Lumayan. Dia belum tank juga sih di dasarnya. Jadi lumayan berani dan konsekutif blast di talent ketiganya. Damage di awalnya bakal lumayan eksplosif. Apalagi ngelihat match-up-nya dari Gatot Kacanya Troll. Jadi di awal bisa kita bilang dia bisa lumayan kalah. Masuk di akhir. Dan belum dari Granger-nya Impurage. Sampai dengan adanya festival. Wah, di talent kedua lumayan banget. Wait, itu dia ejector tadi berhasil melemparkan Hoda dan selesai Hoda. Di bawah menit kedua dan Turtle sesaat lagi akan muncul. Jadi dia nggak bisa lagi ya untuk kabur dari Hoda tadi. Karena panahnya kelihatan tadi langsung kejar dan lihat troll, aduh damage no. Boleh, tapi sekarang coba lihat pergerakan dari trollnya sendiri. Reventless langsung dibuka, trollnya mencoba untuk bisa ke badan yang ada di area terdepan. Namun turtle-nya berhasil diamankan dan mereka dalam keadaan yang begitu terancam. Troll lenyap. Mereka mau coba beli waktu sampai Hoda datang kah tadi? Jujur agak susah juga kondisinya, nggak bagus untuk mereka tadi nahan damage dari JBL terlalu sakit. Spellnya troll sekarang udah kebuka. Nah tinggal next gankingnya ada nih. NIP Flash mereka udah pegang temponya, mereka udah sesuai dengan plan untuk hero-nya. Jangan sampai mereka seperti yang gue bilang tadi, template turtle pertamanya oke, Yap. turtle keduanya goyang. Nah, dan Hoda siapa tuh bisa melumat habis lagi karena satu monster jungle. Cuman sekarang dari Wuhui terlempar kembali dan berhasil mendapatkan Kara Troll. Baik juga. Masalahnya disamperin tadi sama Gatotnya. Karena JBL tadi udah ada 2 hari kayaknya dia tadi megang rumput situ. Enak banget, Gatot santai, unbreakable, masuk rumput, dilempar bang. Aja JBL ternyata dia. Dan ya percobaan gankingnya berbeda sekarang. Lihat pergerakan dari NIP, mereka hadir karena gauntlet dan lagi troll. Buset, dia dilempar jadi step carry, ini apa GPL ya? Dia tadi mau pakai teknik 2 kali lemparan loh. 3 point shoot mulu dari tadi. Namun di tempat yang lain Diablo dicoba untuk berada diamankan tapi ternyata tidak, malah mengakibatkan Hoda yang hilang. Dari Wakashi juga dari Hades. Ini harus kasar sih. Memang NIP dia harus kasar banget di awal. Jangan sampai mereka terlena dengan oke, kita lihat game aja, kita mau scope kok. Enggak, kondisi mereka lagi unggul sekarang. Mereka nggak boleh takut dengan gerakan-gerakan mungkin dari Sugar main. Dan oh ya, boleh nyalain ejector ke depan bukannya nabrak recall. Tahu tadi recall. Ya ampun. Mana ya? Udah bahaya nih masalahnya. Mau cek map, mau cek rumput sekarang auto terbang, Lim. Dia pasti udah inian kan, insecure duluan nih, ada rumput dan masih loh di sini lagi dia kan. Di rumput sini lagi dan Oke, pindah. harusnya. Mau kemana? Ada pergerakan seperti dari Kerji, namun itu pada berbeda. Phoenix di korban di dalam aksi penyergapan yang dilakukan. Wow. Di sini nggak nyampe berarti tadi. Yap. Terus Oke, pertempuran kembali terjadi. Ada satu avatar of Guardian tadi sepertinya yang langsung aja nancep ke area belakang, namun masih gagal untuk bisa mendapatkan karena beberapa play, tapi ternyata berhasil langsung diamankan. Belum menjadi milik siapapun. Troll aja yang menjadi korban di tempat yang berbeda, dan Sanji menjadi orang yang berhasil mendorong mundur siapapun tadi pemain yang dimiliki oleh NIP Flash. 2 korban didapatkan. maksudnya mereka udah kalah jumlah nih karena tumbang dari Phoenix, masih mau dicoba dan oke. Lempar lagi ke belakang Ezekiel. Ini kombinasi yang tepat sempat kita bilang tadi loh. Hylos Chusin. Ya sekarang lebih jahat memang sama Jauhead. Iya. Tapi ya tetap ada akan momennya kan. Hylos di slowin Hylos, dilempar lagi sama Chusin. Jauhead. Nah, ini Jauhead muncul lagi. Siapa lagi? Tetap sih. Goldnya tadi gara-gara tadi goldnya ketarik langsung banyak. Iya, lumayan. Itu lumayan banget ketariknya. Udah ribuan loh, tadi sekarang jadi ratusan lagi dan hanya menyisakan sekitar 500. Wah, nih di tengah GPL. Ya udah, rerumputan milik GPL. Siapa yang mau masuk ke dalam rerumputan? Kayaknya sekarang udah kurang-kurang nih orang. Pilihannya paling cuma di
Gatot Kaca tapi harus ada backup. Ya, lu aja yang masuk rumput, lu aja. Gak dulu bang, gak dulu. Sano udah punya satu Skypiercer. Tapi kondisi kayak gini Skypiercer menurut gue lumayan bagus sih. Ya ya. Kita lihat aja berhasil nggak misi dan misinya untuk bisa mendapatkan poin kill. Kalau nanti dapat kill sih oke-oke Iya, aja. tujuannya pasti udah itu aja kan. Ada 110. Oke, Avatar of Guardian gagal untuk bisa mendapatkan, namun sekarang malah Hades yang menjadi korban. Dan GPL masih berusaha untuk bisa kabur karena terus ke tempat yang jauh lebih aman, tapi tidak bisa. Dan Twisted Mind, mereka kembali menemukan tempo permainannya. Punishment bagus banget sih. Mereka sadar kalau misalkan alfanya mau ke jungle. Jadi mereka ready dari 5 orang yang siap juga dan dilempar kemana tuh? Wah, ke bawah. Isi lane doang, isi lane. Oke, lane-nya kosong tadi. Namun di atas, Granger sudah siap untuk bisa menambah lagi gold yang dia miliki. Maka memang kesalahan terbesar dari Knife Flash adalah ngambil Moskov ya. Kan terlihat lebih enjoy malah tanpa Moskov nih. Lihat gerakan dari Twisted Mind. Oke, dilemparkan tadi GPL berhasil melempar ke arah Troll, tapi bukan pilihan yang cukup baik ya. Troll kali ini melihat dari kejauhan, ada Juvin yang mencoba untuk bisa mengatakan pasif dari duality yang dia miliki. Hati-hati dengan flankingnya. Kita udah sempat ngeliat tadi kan. Panik sih karena dari top lane. Yap. Pertempuran kembali terjadi. Hadesnya masih memiliki satu level yang sangat-sangat kejam. Dimana sekarang Trollnya menjadi korban dan Hoda korban kedua. Waktunya untuk mereka bisa membalaskan keadaan. Dimana sekarang Paniknya sudah join ke dalam pertempuran di tempat yang lain. Sanji mau tidak mau flicker, tapi berhasilkah untuk diangkat kembali? Gagal sekarang. Nggak berhasil tumbangkan. Tapi kabar baiknya adalah Turtle bisa disecure. Tidak ada life bane, gak ada anti regen, membuat Hades tadi malah kembali ke darahnya. GPL ngebadarin sambil ngedeketin dan ejector, bahaya banget. Ngeri Sakit banget juga tadi, tapi damage dari Sanonya ya lumayan berasa. Oke. Lagi farming lagi. Ya seenggaknya aktif pakai diversionnya. Dapetin turret juga lumayan banget nih sebagai pertukaran kan. Ya pun atasnya udah gak bisa di defense sih. Dan Paniknya sendirian dulu. Santai aja Panik, bisa nerusin ke arah sampai turret tersebut. Mau gak mau harus ada yang ngebukain vision buat Sano. Karena kalau sekalinya gak ada yang buka vision nanti ya gampang banget untuk nge-pick off Sano. Oke. Dan Troll ada di area rebutan. Sano di bagian belakang ditugaskan untuk bisa mendapatkan ke arah satu Little Wanderer. Dead Sonata dikeluarkan, connect tadi masuk ke dalam tubuh dari Kurzi. Hanya saja damage yang bisa masih didinai begitu saja. Nah, kosong. Enak ya. Ketahuan lagi sekarang. Dead Sonata ya terus gak apa-apa. Yang penting kelihatan. Cepet juga kok recovery-nya kok gak yang lama-lama banget. Jadi lumayan lah untuk ngebuka Dead Sonata duluan. Yep. Cuman Panik juga udah di tengah. Sano juga udah di tengah. Diablo ngejaga satu perimeter untuk tidak ada yang bisa melewati dari garis yang dia miliki. Dari item Trinity ya? Ya, Trinity dari Moskov terlebih dahulu. Phoenix dan War X Hunter Strike. Cari cooldown berarti nih dari Hoda juga. Next item kita masih belum tahu ke arah mana. Bisa jadi Blade of Despair, dia bisa jadi pakai Velvet Round juga. Banyak opsinya. Dan so far sampai sekarang dari Hades sih bisa banget masih untuk kasar ya. Next item mungkin mengarah ke arah Winter Crown. Seenggaknya dia masih bisa selamat ketika ada ganking nanti. Sial dengan antivirus yang udah jadi. Bagian depan udah lumayan buat nahan damage Granger juga. Yep. DAS sesaat lagi juga akan dimiliki oleh Moskov dan mereka masih cukup adem ayem, tapi ada perpindahan tempat sepertinya. Mereka ke atas, malah Sano nyasar sendirian. Sano jadi kebuka sekarang vision yang dimiliki oleh pemain dari ada dan berhasil untuk bisa mendapatkan arah Hoda, di mana pergerakan dari Sanonya pun sudah pulang dan ini menjadi sebuah kerugian untuk Twisted Mind. Udah yang hilang tengahnya dibongkar dan di momen adanya Lord muncul, ini bakal masalah yang cukup serius. Hutan dan itu mengakibatkan kayak menjadi sebuah kerugian karena Sanjida satu perang di mana dia pun masih selamat, namun sekarang dia sakit konek dan bersiap untuk mengatakan Panik sakit banget dan wipe out kah, tapi Hoda sudah hadir kembali. Berhasil seperti wipe out tadi dan menyisahkan Hoda seorang diri, masih ada pasif. Ini Master ditabrak Oke, ditabrak sudah, tapi coba lihat pergerakan dari Panik tadi Spell Destruction digas 2 orang, 2 damager. Benar-benar 2 damager yang diajar.
Iya, bahkan tadi dia pakai abis lompat terus dia pakai flicker yang agresif dan masih dipaksa lagi. Nah, Giselle aman. looking for triple point shoot. Iya, barusan panik sih lihat. Ntar kita lihat pakai flicker biasanya tuh. Ada tuh flickernya ada nih. Bareng ward biasanya. Nah, kalau komennya nih udah lihat jawet kayak gini adalah lihat gue. Kamera di gue. Tadi itu udah bagus bang setupnya bang. Serius, bagus banget itu setupnya mereka pindah ke atas. Andai Sano tadi tidak di luar, buset itu 2 orang bisa disergap loh tadi itu. Makanya kalau di Talonway itu rapat ke tengah. Rapat ke tengah ya teman-teman yang ada di kolom komen ya. Jangan di ujung-ujung kayak gitu jadinya. Munculnya di luar rumput nanti. Kayak kejadian tadi. Oke, Sword sudah mulai hadir ke base dari tusuk main. Ini waktunya kita lihat akan seperti apa lagi JBL gagal untuk bisa mendekat karena beberapa player tapi dengan ada Jihon yang mereka miliki coba hadir yang menjadi orang terdepan untuk bisa mengatakan damage-nya. Namun terkadang berbeda Sanonya masih untuk bisa mengatakan damage karena dari Jihon hanya saja rekan-rekan yang pun menghilang menyisakan 2 player senjata Sano dan juga Hoda. Ada satu web killer lagi masuk ke tengah akan seperti apa lagi setupnya karena sekarang Hoda yang pun bisa coba ke kanan terbelakang. Winter Crown sudah dikeluarkan, web killer akan masuk waktunya untuk mereka bisa memperhabis dan Pesha membuat